Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa nahkhusu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Utsman Plawangan Kragan Rembang yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama untuk mengkaji firman Allah. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini diturunkan sebab sahabat Rasulullah yang bernama Sauban ini sahabat yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang sangat rindu kepada Rasulullah SAW, sehingga beliaunya berpikir takut nanti kalau berpisah dengan Rasulullah tidak bisa memandang wajah Rasulullah. Kemudian beliau Sauban ke rumah Rasulullah SAW mengungkapkan isi hatinya, ya Rasulullah, demi Allah ya Rasul, cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku sendiri, kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada keluargaku. Jadi sahabat Sauban ini takut nanti kalau tidak bisa kumpul dan tidak bisa memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat turun, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hai Sauban, apabila kamu taat kepada Allah, taat kepada utusan Allah, pasti nanti kamu akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada solihin. Jadi intinya, apabila kita semuanya ingin kumpul besok di surga bersama-sama dengan para nabi, utamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan orang-orang yang soleh, kuncinya kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul ini butuh perjuangan. Paling tidak diawali dari diri sendiri. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, jagalah keluargamu,
istri dan anak-anakmu dari api neraka. Artinya kita harus mengawali mengajak diri kita sendiri untuk takwa kepada Allah, untuk taat kepada utusan Allah. Begitu juga istri dan anak-anak kita semuanya. Jangan sampai istri dan anak-anak kita terlantarkan, tidak kita selamatkan dari api neraka. Jadi dakwah pertama kali diri sendiri, kemudian keluarga, anak, cucu, juga tetangga-tetangga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi barang siapa yang melihat, mengetahui ada kemungkaran di mana saja, ada kemungkaran di mana saja, fal yuhayyirhu biyadi, rubahlah kemungkaran itu, syukur bisa menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubahlah, hilangilah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangan atau dengan kekuasaan. Fa'ilam stati, apabila tidak mampu, ya fabilisanihi, dengan lisan. Fa'ilam stati, apabila tidak mampu dengan lisan, ya wabiqalbi, dengan hati. Nah, yang namanya menghilangkan atau menghilangkan kemungkaran ini berat tugas kita semuanya. Siapa saja tatkala melihat kemungkaran harus menghilangkan kemungkaran itu, baik dengan kekuasaan atau dengan tangan, dengan lisan atau dengan hati. Kalau dengan hati termasuk ad'aful iman. Nah, supaya dakwah kita itu menyentuh, ya, bisa menghasilkan yang positif, pertama cara dakwah kita harus dengan bijaksana. Nomor dua, harus sesuai orang yang akan kita dakwai, di muqtadul halnya, siapa yang akan saya dakwai. Di misal kita akan dakwah di tempat-tempat maksiatan, kita harus dengan menggunakan bahasa yang santun, ya, supaya mereka menerima. Nah, sekarang definisi dakwah itu apa? Definisinya qaulun yutlabu bil insan itsbata haqqin alal ghair. Jadi dakwah adalah paparan kebenaran, ucapan kebenaran, penjelasan kebenaran, ajaan kebenaran kepada orang lain dengan harapan orang lain tadi bisa menerima ajakan kebenaran. Ditudahno, ini baik, ini tidak baik. Harus tahu siapa yang akan saya dakwai. Misal penyuluhan tentang pertanian, otomatis penyuluhnya kita harus tahu, saya akan memberi ilmu kepada petani-petani supaya cara menanam padi dan sebagainya bisa menghasilkan padi yang baik. Ini satu, dengan bahasa yang bisa diterima, nggak usah bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris macam-macam, tidak menerima. Gunakan bahasa yang kira-kira yang jenengan beri petunjuk atau yang
panjenengan beri penyuluhan, ini bisa menerima bahasanya, ngerti mudeng bahasa, kemudian materinya sesuai. Sing dikai penyuluhan petani ya isinya ya harus bagaimana menanam padi supaya menghasilkan banyak hasilnya. Salah apabila misal orang nelayan hidupnya mencari ikan, kemudian yang memberi penyuluhan materinya tentang menanam padi, nanam kapuk, nanam kedelai, kan tidak sesuai ini. Ya, namanya bahasa muspro. Wong nelayan ora diwai pelajaran tentang bagaimana menangkap ikan yang baik, tidak merusak lingkungan, tapi diberi ilmu tentang nanam padi. Ini namanya tidak sesuai. Umpamanya nanti yang ikut penyuluhan protes, Pak, ini kan nelayan kok tidak diberi tata cara bagaimana menangkap ikan biar tidak merusak lingkungan, kok malah diajari menanam padi. Nah ini kan salah ini. Yura kue gelem apa ora, ndak boleh semacam itu. Umpama ada orang yang bilang, wah itu gimana, wong penyuluh itu wong nyuluh orang nelayan tidak diberi tata cara untuk mencari ikan yang baik, tapi diberi ilmu tentang menanam padi. Umpama ada orang semacam itu, ya harus menerima, wong salah ya, salah dia harus sesuai. Lagi ada anak yang di jalan-jalan ganggu orang lewat, ya kalau jenengan berani ya kandani, Jong, nang, ndak boleh semacam itu. Berani enggak? Kalau ndak berani dengan lisan ya cukup dengan hati. Nah, misal ada masjid, ono wong sholat di gerdu apa? Rondan, sholat rondan. Dan jenengan bilang, Mas, wong jamaah kok nenggone rondan, alangkah baiknya di masjid kosong. Ya terserah, itu kan hak milik saya. Ini yang negur ini salah apa tidak? Kan tidak salah. Kan ora pantes ono masjid kok sholatnya nenggone gerdu. Ngundang ku piye terserah apa sholat gerdu nanti. Mulane ulama dulu itu endi sing pantes, sing ora pantes aja dilakoni. Wong ning nggone masjid ana kok salat nggone gerdu tek pinggir masjid pisan. Dilokno wong. Sing alok diamuk. Lah inilah kesalahan sing bodoh sing tumpuk undung ya ini namanya. Jadi ini kesalahan dakwah salah ya. Nih, jadi jangan bantah. Jangan bantah menggunakan sabda Rasulullah, wajuilat lanal ardu kulluha masjidan. Kan Rasulullah sudah bersabda bahwa bumi ini bisa digunakan untuk sujud, untuk sholat di gerdu mau di mana. Ya bener, pantes apa orang lho. Pantes apa orang sholat di gerdu parek mas, masjid itu yang dimaksud tuh. Sekarang kan kabur semuanya. Kabur semuanya. Sing ora pantes dipantes-pantesno, sing alok itu ndak pantes disalahno. Nah sekarang ini jelas mundur kabeh pinter ulama-ulama kuno, itu aja ya. Maka mari kita pelajari dakwahnya Nabi Sulaiman. Di Nabi Sulaiman itu mengajak Ratu Bilqis ya untuk masuk agama Islam. Begini, Nabi Sulaiman beserta ya rakyatnya,
banyak sekali, termasuk ada jin, ada setan, ada binatang-binatang ya, ada tentara-tentaranya. Di suatu tempat kehabisan air, sudah mencari air di mana saja tidak menemukan. Lantas Nabi Sulaiman mencari burung hudhud. Kenapa burung hudhud? Burung hudhud ini burung yang bisa mengetahui mata air atau sumber mata air. Pada waktu burung hudhud dicari tidak ada, Nabi Sulaiman marah. Awas nanti hudhud kalau datang ya, jadi ancam ini. Marah Nabi Sulaiman. Kalau tidak punya alasan yang tepat, ini Nabi Sulaiman ngancam burung hudhud. Kemudian burung hudhud datang. Tanya Nabi Sulaiman, "Hai Hud, dari mana kamu?" Ya Baginda Sulaiman begini, saya tadi terbang, ternyata ada ratu perempuan beserta rakyatnya, pejabatnya, semuanya nyembah matahari. Nyembah matahari. Lantas Nabi Sulaiman, "Hudhud, apa bisa ucapanmu ini benar? Bisa dipertanggungjawabkan?" Bisa ya Nabi Sulaiman, begini saja. Ini saya tak membuat surat, nanti antarkan ke Ratu Bilqis. Di tugas burung hudhud ngeterake surat sangka Nabi Sulaiman. Sing isine dalam Quran, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Hudhud, nanti kamu antarkan surat ini dan kamu jangan pulang terlebih dulu. Kamu lihat bagaimana setelah Ratu Bilqis dan rakyatnya membaca surat dari saya. Nah, burung hudhud membawa surat Nabi Sulaiman, dilepas dari atas, terus diterima Ratu Bilqis, dibaca, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat dari Sulaiman yang isinya bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ini ajaan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis untuk masuk Islam. Setelah Ratu Bilqis menerima ajakan Nabi Sulaiman supaya mengikuti agama Islam, Ratu Bilqis musyawarah dengan pejabat-pejabatnya bagaimana keputusan rapat. Ternyata pejabat-pejabatnya keputusan diserahkan kepada Ratu Bilqis. Ya. Nah, Ratu Bilqis cerdas. Ya, walaupun pejabat-pejabatnya tentara-tentara kuat, tapi cerdas. Begini saja, kita coba, Sulaiman ini raja atau nabi? Nanti saya akan mengutus utusan untuk membawa hadiah berupa emas, perak yang banyak. Ini nanti Sulaiman menerima atau tidak? Dan
ada yang salah satu menjadi pimpinan rombongan ke Nabi Sulaiman. Diwanti-wanti, nanti lihat, satu, hadiah ini diterima atau tidak. Nomor dua, lihat tatkala kamu semuanya mendatangi Nabi Sulaiman, apakah lihat marah-marah atau kamu diterima dengan senyum. Nah, setelah itu burung hudhud kembali menghadap Nabi Sulaiman, melaporkan kejadian keputusan di negeri Sabah tadi. Terus Nabi Sulaiman mengumpulkan jin, manusia, semuanya kerja bakti. Maving lapangan dipaving, enggak dibruk, habis dipaving dengan batu bata emas. Nabi Sulaiman sugih dulu, luapuangan kuwabe dipaving emas, boto emas. Sampai masuk pintu Nabi Sulaiman, ini Nabi Sulaiman menyuruh apa itu setan atau jin ya, untuk membuat kalen seperti lautan. Jadi bawahnya tanah dikeruk, kemudian diisi air sedikit, kemudian ada ikan-ikannya, kemudian ditutup dengan kaca. Sebab begini, Nabi Sulaiman mendengar berita dari jin bahwa Ratu Bilqis ini kakinya ya tidak seperti kaki menungso. Kemudian Nabi Sulaiman ingin mengecek kebenarannya, maka dibuatlah seperti jembatan seperti air. Biar nanti kalau Ratu Bilqis melewat mengira bahwa apa tadi tempat yang untuk lewatan, kemudian di atasnya ada kaca, dianggap laut atau sungai. Dah setelah rombongan utusan dari Ratu Bilqis nyampe di Nabi Sulaiman, semuanya ditolak Nabi Sulaiman. Saya tidak membutuhkan hadiah ini. Saya lebih banyak diberi Allah daripada hadiah ini, ditolak. Nah, setelah itu kembali saja. Nah, setelah kembali, terus Ratu Bilqis harus menghadap Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini akan menguji lagi Ratu Bilqis cerdas atau tidak. Nabi Sulaiman mengumpulkan semua rakyatnya, punggawa, rakyat, pejabat dikelompokno jadi satu. Diberi tugas, barang siapa yang bisa mengambil singgasananya Bilqis, di tempat duduk nih lho ya, raja dhuwur tuh, secepatnya. Nah ini jin Ifrit tunjuk jari, Baginda Sulaiman, saya siap untuk mendatangkan nanti ares atau singgasananya Bilqis. Panjenengan belum selesai rapat sudah datang. Jadi cepat. Ada satu lagi, jadi orang yang soleh namanya Asif. Atur Nabi Sulaiman, saya siap mendatangkan singgasananya, tempat duduk raja niku. Cukup jenengan menjamkan mata, buka, singgasana sudah datang. Ini Al-Quran, di Al-Quran ya. Jadi intinya ini yang kita pelajari, walinya Allah itu otomatis punya keramat, macam-macam keramatnya. Nah, kalau dilihat
Asif tadi mendatangkan singgasana dari kerajaan Sabak sampai ke Nabi Sulaiman sangat jauh, hanya cukup memejamkan mata, ya, ini sudah nyampe. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan kekuasaan kepada wali, namanya Toyiul Amkan dan Toyiul Azman. Ya, jadi manusia hidup di dunia kan terbatas dengan waktu dan ruang. Diajak keluar dari dimensi ruang dan waktu. Jadi jenengan kulo hidup ini terbatas dengan ruang dan waktu. Maka Allah memberi kekuatan para wali namanya Toyiul Amkan. Ruang sudah dilempit. Toy itu dilipat sudah di luar daripada ruangan. Seperti Isra Mi'rajnya Rasulullah. Isra Mi'raj. Nah, Rasulullah Isra Mi'raj diajak oleh Jibril, ini dikeluarkan dari dimensi ruang dan waktu. Wes tidak mikir ruang. Makanya wali Mekah sini cukup sekedap sudah cukup, yaitu toyi. Waktu sudah dilempit, perjalanan sudah tidak bakas waktu, tidak bakas tempat. Makanya Syekh Asif tadi cukup Nabi Sulaiman memejamkan mata, kemudian membuka mata, singgasana sudah ada. Nanti namanya Toyiul Amkan, dilempit ruangan. Toyiul Azman dilempit, dilipat. Jadi hidupnya sudah di luar waktu dan di luar tempat. Jadi sudah keluar dari dimensi ruang dan dimensi waktu. Nah ini, lah kita tidak bisa, tidak diberi kekuasaan Allah untuk melipat zaman. Jakarta sini kalau jenengan tempuh karena jenengan butuh waktu dan ruang, ya paling di Jakarta berapa jam? 1 hari 1 malam, ya, atau katakan 18 jaman. Ini karena hidup jenengan saya ini terbatas dengan ruang dan waktu. Lah walinya Allah tadi, Asif tadi, sudah dilipat, sudah tidak melewati waktu, sudah di luar. Contoh begini saja, misal kewan yang paling lambat melakukan Pak Sumat, bengkelo misal. Bengkelo itu apa? Bengkelo kalau disuruh berjalan jarak 1 meter, kira-kira butuh berapa hari bengkelo itu loh, mumpung dodok. Itu kalau sudah ditoyek, sudah dilipat waktunya, saya angkat misalnya ini kan sudah membutuhkan bengkelo dari sini sampai ini kan tidak butuh tempat, cukup saya angkat. Percaya nggak kamu kalau melihat sesuai aturan bengkelo suruh jalan sampai jarak 1 meter 2 hari mbah nyampe mbah belum. Ini karena apa? Bengkelo masih terbatas dengan waktu dan ruangan. Tapi kalau saya mengangkat, ini berarti kan sudah saya angkat dari batas waktu dan ruang, tak angkat sudah pindah kene. Cukup sak kedep tok. Ndak butuh ruang dan waktu. Ini namanya ono bahasa mendengar wali sini sana cukup sak kedep, itu nama toyi. Melipat waktu, melipat zaman, atau bahasa kayaknya keluar dari dimensi ruang dan waktu niku. Jadi ini dakwahnya Nabi Sulaiman kepada siapa tadi? Ratu Bilqis. Kemudian Ratu Bilqis datang. Tadi kan Nabi Sulaiman sudah mendengarkan bahwa Ratu Bilqis ini kakinya banyak bulunya, ya. Namanya banyak bulunya. Kemudian Nabi Sulaiman ingin membuktikan berita saka jin kan bisi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman
Ratu Bilqis ini malah menganggap turunan jin sehingga kakinya banyak bulu. Oh, dites Nabi Sulaiman tadi. Ternyata siapa tadi? Ratu Bilqis mengira bahwa Ratu Bilqis sowan Nabi Sulaiman melewati sungai sehingga apa itu istilahnya jarik apa itu ya, ini diangkat sehingga kelihatan kakinya. Oh Nabi Sulaiman, oh nak ngono jin iki bodoni, mulane jin di opo jenengan harus hati-hati. Ono khadam jin ojo nggih, gak usah khadaman tak ada jenengan tuh. Khadam jin dibodoni. Oh Nabi Sulaiman dibodoni jin kok dibisi. Nabi Sulaiman Bilqis iku anu kok turunane jin iku kakinya banyak model gak ana apa-apanya. Inilah jangan sampai hidup normal saja, orang neko-neko tek golek apa jin itu khadam jin dan tidak perlu. Khadam mulai tidak perlu. Malaikat kok dadi khadam, ya ora gelem lah malaikat dadi khadam sampean lha apa. Lah nek jin isih gelem setan sing dadi khadam jenengan, gak usah ya. Khadam-khadaman tidak perlu. Ini namanya oh iya. Setelah itu kemudian Siti terus bahasa Jawa mari. Ratu Bilqis Siti Rak Saidah dadi Siti wong Jawa. Jadi langsung masuk Islam. Qalat Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ratu Bilqis masuk Islam, kemudian nikah dengan Nabi Sulaiman. Ini dakwah yang menyentuh, dakwah yang menyentuh. Jadi kembali pada dakwah, jenengan monggo jenengan punya kewajiban dakwah sesuai dengan kapasitas panjenengan. Ini dakwah. Apa dengan biat, apa dengan lesan, atau dengan hati. Ini Bapak Ibu sedoyo, ini terakhir rahmat ya, umum di alhamdulillah ngaos mulai awal Ramadan jenengan kula diparingi kesehatan dening Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dhateng kula panjenengan, selalu membimbing dhateng kula panjenengan. Allah maringi ati kula panjenengan ati sing slamet, sing lemah lembut, sing nrimo nggone pitutur. Lan mugi-mugi poso kula jenengan niki dipun tampi dening Allah, dipun tampi dening Allah sehingga Allah ngapunten dateng sedaya kelepatan kula panjenengan. Ninggal poso masuk bulan Syawal jenengan kula bebas sangka dosa-dosa sing hubungan kali Allah. Nah niki pengumuman mangke sonten niki khataman tanggal 29 malam 29. Dadi mengke jenengan dipun aturi rawuh wonten Masjid Al Utsman nggih. Biasane sing kirim Fatihah nggih monggo nggih. Fatihah niku berarti yen kirim Fatihah dateng leluhur ingkang sampun sedo niku bentuk wujud dengan birrul waliden, anak sing bekti ning wong tuwa nggih melalui kiriman Fatihah. Engko nak kirim ya kudu nyampekno iki kagem lah niku kudu ampun maca Fatihah tapi di langsungno ganjarane ning gone sing tertuju. Nah, monggo kita donga bareng-bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil awal wa taqdhilana biha jamil hajat
wa tutahhirna biha wa tarfa'una wa tuballighuna min jamil khairat. Allahumma nazim ahwalana wa hasin af'alana wa khalisna min alam faqri wa dhuli. Allahumma aril haqqa haqqa wa ittiba'ah wa arinal batila batila. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afal ghina, nas'aluka imanan kamila wa yaqin qalban khashi'a lisan wasin halan thayyibah wa taubatan qabla al-maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma sallimna wa sallim tinana wa la tusallib waqtan nazai imanana wa la tusallib waqtan nazai imanana wa la tusallit alaina man la yakhafu wa la yarhamu rahmati arhamar rahimin. Allahumma ja'al imana lana siraja wa tajul istiraja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.